Begitulah Mbak Kiai memberikan wejangan kepada Pak Min. Pak Min diam tidak menjawab dan terus mendengarkan wejangannya. Setelah selesai memberi wejangan, Mbak Kiai minta diantarkan ke kamarnya. Sepertinya beliau akan mengambil sesuatu. Lalu Pak Min pun membantunya berdiri dan memegang lengan Mbak Kiai, seraya menuntunnya ke tempat yang akan dituju. Pak Min pun hanya menunggu di depan pintu sembari menunggu Mbak Kiai keluar. Mbak Kiai pun keluar membawa air diwadai botol besar dan segenggam garam halus yang diwadai plastik putih transparan. Garam ini bukan garam pada umumnya yang digunakan untuk memasak, dan aku pun tidak tahu itu jenis garam apa. Teksturnya halus, begitupun manfaat kegunaannya sangat diperlukan Pak Min. Lalu Mbak Kiai memberikan 2 buah benda itu kepada Pak Min sebagai bekal jikalau nanti ada penyerangan dari makhluk itu lagi. "Ini Luna, buat jaga-jaga yang hati-hati ya," tutur Mbak Kiai. Lalu Pak Min pun berpamitan pulang karena sudah mau tengah malam. "Saya pulang dulu ya, Mbak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum," ucap Pak Min sambil mencium tangan Mbak Kiai. "Waalaikumsalam. Hati-hati," membalas Mbak Kiai lalu masuk ke dalam rumah. Pak Min pun pulang dalam keadaan lega. Setelah sampai rumah, Pak Min lalu mandi dan membersihkan diri. Selesai semuanya, ia pun segera tidur karena lelah menempuh perjalanan jauh demi ketentraman desanya. Belum saja sempat memejamkan mata, tiba-tiba brak, pintu jendela kamar seperti ada yang menghantam pakai batu. Istri Pak Min yang kala itu sudah tertidur duluan, kaget setengah mati. "Apa, Pak?" tanyanya pada suami dengan nada emosi. "Mengagetkan orang tidur saja." Pak Min yang tanpa menjawab pertanyaan istrinya lalu menyuruhnya tidur lagi. "Sudah, tidur lagi saja, Bu. Tidak ada apa-apa," saut Pak Min. Sebenarnya Pak Min sudah tahu kalau itu adalah ulah makhluk itu yang meneror keluarganya. Pak Min pun membuka jendela dari kejauhan. Pak Min melihat sebuah astral yang tidak lain adalah Mbak Kuncung. Dengan tatapan yang marah, makhluk itu terus menatap Pak Min. Dia telah geram atas perlakuannya yang ingin menebang rumahnya dan ingin balas dendam terhadapnya. "Walah, sudah sampai sini tak ternyata," kata Pak Min sambil menyunggingkan bibirnya tanpa rasa takut. "Urusanmu sama aku, bukan sama keluargaku," seraya Pak Min secepatnya mengambil garam pemberian gurunya. "Kesini," ucap Pak Min dengan nada menantang. Lalu tiba-tiba makhluk itu secepat kilat terbang menghampiri Pak Min dengan wajah dan tubuh yang dipenuhi belatung. Segera Pak Min mengambil sedikit garam itu dan menyipratkannya ke muka makhluk itu. Makhluk itu pun menjerit kesakitan. "Ah, panas!" Sambil tubuhnya yang menjijikan itu mengeluarkan asap karena terkena cipratan garam tadi. Tubuh makhluk itu menjadi gosong sebagian, muka yang hancur ditambah hancur, kulitnya mengelupas seperti tersiram air panas, belatung-belatungnya berjatuhan di tanah. Mata sebelahnya hancur sehingga tinggal satu mata lagi, walaupun mata itu sudah melotot dan dipenuhi cairan darah. Rambutnya pun juga terlepas dari akarnya. Benar-benar garam yang ajaib. "Mau lagi?" seru Pak Min. "Tunggu saja besok, rumahmu aku bakar," ancam Pak Min. Pak Min pun yang lega seketika itu tidak menyadari bahwa ada serangan balik dari iblis itu. Krak, kuku tajam iblis itu hampir menyobek lengan Pak Min. Pak Min mengumpat dengan menahan perih. "Kamu tidak bisa mengusirku," iblis itu berkata menantang sambil melayang pergi dan tertawa mengerikan. Rupanya iblis itu tidak kapok dengan apa yang menyerangnya tadi. Dengan merintih, Pak Min menutup jendelanya dan duduk di bawah tempat tidur sambil terus kesakitan dan memegangi lengannya agar darahnya tidak mengucur deras. Istrinya yang saat itu seperti terkena sirup, atau bisa disebut ada yang membuatnya tertidur,
Seketika langsung bangun mendengar Pak Min mengerang kesakitan. "Ya Allah Pak, terkena apa tangannya?" tanya istrinya sambil meneteskan bulir air mata dari kelopak matanya. "Terkena bambu pas aku pipis di luar." Pak Min mencari alasan agar istrinya tidak cemas. "Sudah, tidak usah menangis, seperti anak kecil saja. Sana ambilkan lap yang tidak dipakai untuk membalut luka di lenganku, supaya darahnya tidak mengucur terus-terusan," ucap Pak Min sambil meledek istrinya. Lalu istrinya pun membalut luka di lengan suaminya dan mereka lalu tidur. Dalam tidur, Pak Min bertemu seorang wanita cantik berpakaian seperti layaknya ratu. Dia memakai kemben berwarna hijau, separuh dada, dengan bawahan menggunakan jarik. Wanita itu juga memakai mahkota di atas kepalanya, mengingatkanku pada sosok Ibu Ratu Segoro Kidul. Pak Min pun terkejut. Siapa wanita ini? Mengapa wanita ini bisa berada di tepian laut sendirian malam-malam begini? Ketika Pak Min ingin mendekatinya, tiba-tiba dari belakang ada seorang ibu tua menepuk punggungnya. "Nak, kenapa kemari?" tanya ibu tua itu. Pak Min pun langsung menoleh sekaligus kaget. Ternyata ibu tua itu adalah wanita penjual kopi yang ia temui tadi. Pak Min masih ingat betul wajah wanita itu. "Astagfirullah Bu, jenengan niku siapa?" seru Pak Min dengan agak kaget. "Ayo, ikut saya," balas ibu tua itu sambil menggeret tangan Pak Min. Pak Min lalu menoleh ke belakang lagi, memastikan bahwa yang ia lihat tadi adalah manusia. Ternyata wanita cantik yang berpakaian seperti seorang putri tadi sudah menghilang bersamaan setelah wanita tua itu menepuk punggungnya. Pak Min yang kala itu dalam perasaan yang gelisah menyadari bahwa dirinya tadi dalam keadaan tertidur. Namun ketika Pak Min menampar-namparkan tangannya ke pipinya sambil memejamkan mata, ternyata ini bukanlah sebuah mimpi. Dia memang sudah berada di alam yang lain. Ibu tua itu menunjukkan sebuah gubuk tua tempat tinggalnya. Tampak sekelebatan Pak Min melihat gubuk itu menjadi sebuah istana megah. Pak Min pun putar perajat. "Mungkin mataku yang sudah mengantuk," ucap Pak Min sambil mengucek-ngucek matanya. Ternyata yang dilihatnya memang salah. Tiba-tiba istana itu menjadi gubuk tua tadi yang reot. "Namun istana tadi nampak nyata," pikir Pak Min dalam hati. Sampai di gubuk tua itu, ibu tadi menyuruhnya masuk dulu. Pak Min pun yang merasa dari awal ada yang tidak beres, memberhentikan langkah kakinya, seperti enggan masuk ke sana. "Ayo nak, tidak usah takut," ajak ibu tua itu sambil membuyarkan lamunan. Pak Min tanpa sepatah kata pun lalu masuk mengikuti perkataannya. Diri yang tadi enggan masuk seketika seperti ada yang menyeretnya untuk ke sana. Lalu ibu tua itu pun menyuruh Pak Min duduk di atas tikar anyaman sambil menyuguhkan air minum. "Ini loh, diminum dulu supaya pikirannya tenang," kata ibu tua itu sambil tersenyum. Pak Min kala itu langsung meminum airnya. Ia bingung, apa ya, air di alam ini sama dengan air yang ada di alam manusia? Seru Pak Min dalam hati sembari memutar-mutar wadah yang berisi air itu. "Le, airnya tidak diracun, tenang," celetuk ibu tua itu sambil tertawa kecil. Lalu Pak Min pun meminum airnya dengan bismillah. "Semoga setelah meminumnya aku tidak mati," pikirnya dalam hati. Pak Min meneguk airnya tanpa tersisa sedikit pun. Mungkin karena dia merasa haus dari tadi. "Hati-hati tersedak," canda wanita itu ke Pak Min. Lalu Pak Min memulai pembicaraan dengan rasa yang penasaran. "Jenenganiku siapa Bu?" tanya Pak Min. "Ada apa? Kok mengganggu saya?" "Aku tidak mengganggu anak ganteng. Aku hanya ingin membantumu," tutur ibu tua itu. "Aku tahu masalah yang kamu hadapi sekarang." Pak Min terkejut mendengar perkataannya.
Lalu Pak Men menceritakan secara rinci semua kejadian di desanya kepada wanita tua itu. Pikiran Pak Men pun bicara, mungkin ini jalan yang ditunjukkan Allah padanya. Bu, tadi saya melihat seseorang perempuan, wajahnya cantik, memakai baju seperti seorang putri. Itu siapa ya? Kok sendirian di pinggir laut malam-malam begini? Tanya Pak Men dalam rasa yang penasaran. Ibu tua itu tersenyum, lalu, "Apa orangnya tadi seperti aku?" Balas ibu tua itu yang kini tiba-tiba menjadi sosok putri yang teramat sangat cantik, memakai kemben berwarna hijau dengan selendang di pundaknya dan mahkota kecil di kepalanya. Mungkin jika wanita cantik ini adalah manusia, dia akan menjadi rebutan para kaum Adam. Pak Men kala itu terpana melihat pesonanya.